Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas lagi tentang soal SNBT untuk tahun 2025, penalaran matematika, soal HOTS. Tiap ujian pasti keluar. Soal sesuai FR 2024 part 5. Nah, ini soalnya bercerita dulu ya. Gambar berikut yang tangki ini merupakan tangki silinder dengan tinggi H dan luas penampang A. Pada dasar tangki terdapat lubang keluaran air dengan luas penampang Y. Menurut hukum Torricelli, tinggi tangki adalah H, maka air akan habis dalam waktu T sama dengan A per Y kali akar 2H per G dengan G konstanta gravitasi. Sementara itu ketinggian permukaan air adalah H dalam posisi T sama dengan H besar dikali dalam kurung 1 kurang T kecil per T besar kuadrat. Nah, kemudian soal yang pertama. Diketahui ada dua tangki yang terisi penuh dengan air, yaitu tangki 1, tangki 2. Kedua tangki tersebut berbentuk silinder dengan tinggi dan radius secara berturut-turut adalah H1R1, H2 R2. Jadi tinggi tangki untuk tangki pertama adalah H1 dan jari-jarinya R1, untuk tangki 2 adalah tingginya H2 dan jari-jarinya R2. Dengan laju keluaran air yang sama. Jika keran dibuka dan kedua tangki kosong pada waktu yang sama, maka perbandingan H1 berbanding H2 sama dengan titik-titik. A. Akar R2 per akar R1. B. R2 per R1 kuadrat. C. R2 kuadrat per R1 kuadrat. D. R2 pangkat 4 per R1 pangkat 4. Dan E adalah R1 pangkat 4 per R2 pangkat 5. Selanjutnya, jawaban. Luas penampang karena berbentuk lingkaran, maka A-nya sama dengan PR kuadrat. Jadi tergantung R-nya apakah R1-nya berarti R1 kuadrat. Kemudian kalau R2 berarti R2 kuadrat. Selanjutnya, dengan rumus T tadi, ya T dengan adalah T untuk T1, waktu yang pertama untuk tangki yang pertama ya. Berarti A1 per Y dikali akar 2H1 per G. Begitu pula untuk tangki kedua, berarti T2 sama dengan A2 per Y akar 2H, akar 2 kali H2 per G. Kemudian, yang kita cari perbandingannya ini adalah karena samanya T1 dan T2 ya, waktunya sama, maka T1 per T2 itu sama dengan 1 ya. Sesuatu yang dibagi yang sama pasti 1. Misalnya 5 bagi 5 pasti 1. Nah, selanjutnya ini kita bisa lihat rumusnya ya. Jadi ini adalah luas penampang karena berbentuk lingkaran, maka menjadi PR 1 kuadrat per kali akar 2H1 per G per PR 2 kuadrat kali 2H 2 per G. Nah, P-nya ini kita bisa hilangkan, dicoret, sehingga akan muncul seperti ini. R1 kuadrat kali akar 2H1 per G per R2 kuadrat kali akar 2H2 per G itu tetap sama dengan 1. Kemudian ini kita jadikan seperti ini, kita pisahkan ya. Seperti ini. Jadi R1 per R2, R1 kuadrat per R2 kuadrat itu dikali, bisa dipisahkan seperti itu. Dikali menjadi akar. Jadi hukum ini dari dua akar ini bisa menjadi satu seperti ini ya. Jadi akar A per akar B itu sama dengan akar A per B. Itu hukum dari akar ya. Nah, dari akar 2H1 per G per akar 2H2 per G itu sama dengan akar. Kemudian 2H1 per G per 2H2 per G itu sama dengan 1. Kemudian ini 2 dan G-nya kita bisa coret karena sama. Sehingga akan membentuk menjadi R1 kuadrat per R2 kuadrat kali akar H1 per H2 itu sama dengan 1. Selanjutnya masing-masing kita kuadratkan ya. Nah, berarti R1 kuadrat per R2 kuadrat dikali akar H1 per H2 dikuadratkan sama dengan 1 kuadrat.
Sehingga kita bisa menjadikan seperti ini. Nanti saya dikuadratkan R1 pangkat 4 per R2 pangkat 4 kali H1 per H2. Jadi akarnya hilang karena sudah dikuadratkan. Sama dengan 1. 1 kuadrat tetap 1. Maka dari sini kita kali R1 kali H1 sama dengan R2 kali H2. Jadi ini penyebut kali pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi penyebutnya kali 1 sama dengan 2 pangkat 4 kali H2. Jadi model dari sini masuk menjadi seperti ini. Nah, kemudian jika kita bandingkan H1 berbanding H2 ya. Ya, kita kembali ke sini. Dibandingkan H1 berbanding H2, maka ini seperti kali silang. H1 kali R1 pangkat 4, H2 kali R2 pangkat 4. Jadi kalau sama dengannya begini, maka kali silang ya. Berarti dari model sama seperti ini, kita kembalikan ke kali silang. Nah, berarti H1 per H2-nya itu bersama dengan R2 pangkat 4 per R1 pangkat 4. Nah, yang ditanyakan adalah H1 per H2. H1 per H2-nya. Sehingga H1 per H2-nya itu sama dengan R2 pangkat 4 per R1 pangkat 4. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian D, R2 pangkat 4 per R1 pangkat 4. Selanjutnya nomor yang kedua. Nah, berkenaan dengan yang tadi ya. Diketahui dua tangki berbentuk silinder dengan perbandingan tinggi tangki 1 dan tangki 2 adalah perbandingannya 5 berbanding 3. Dengan luas penampang dan luas penampang yang sama. Kedua tangki terisi air penuh dengan penuh. Jika laju keluaran air yang sama. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Perbandingan waktu yang diperlukan untuk mengosongkan kedua tangki adalah A. Akar 5 berbanding akar 3. B. Akar 3 berbanding akar 5. C 3 berbanding 5. D 5 berbanding 3. Dan E 2 berbanding 3. Kita jawab. Sama tadi luas penumpangnya merupakan lingkaran, maka luasnya adalah A pi R kuadrat. H1 berbanding H2 itu sama dengan 5 berbanding 3. Di sini berarti H1 berbanding H2 sama dengan 5 berbanding 3 ya. Seperti ini tulisannya. T1 itu A1 per J akar 2 H1 per G. Kemudian T2 sama tadi ya. A2 per J kali akar 2H2 per G. Nah, dari sini karena dikatakan tadi ya luas penampang yang sama, maka kita bisa tulis seperti ini. A1-nya sama dengan A2. Sehingga rumusnya T1 per akar T berbandingan T1 dengan T2. Berarti ini yang di atas A1 per Y kali akar 2H1 per G per A2 per Y kali akar 2H2 per G menjadi, karena A1 dan A2 nya sama ya. Berarti sama A1 per Y, A1 per Y, atau bisa kita tulis A2 per Y per A2 per Y. Jadi sama. Karena sama, bisa coret. Dan ini juga karena sama kita bisa coret. Sehingga hasilnya adalah T1 berbanding T2 sama dengan H1, akar H1 per H2. Kemudian T1 per 2 itu sudah tadi perbandingannya adalah ini H1 per 2 yang tadi perbandingannya adalah 5 berbanding 3. Nah, maka rumus ini akar 5 per 3 ini bisa kita ubah menjadi akar 5 per akar 3 sesuai dengan hukum akar. Akar A per akar B sama dengan akar A per B. Jadi sama ya. Jadi sama dengan akar 5 per akar 3. Sehingga T1 berbanding T2 dari perbandingan waktu yang diperlukan ya. Perbandingan waktu yang diperlukan adalah T1 berbanding T2 sama dengan akar 5 berbanding akar 3. Karena yang pertama kan tangki pertama dulu, kemudian tangki kedua. Nah begitu perbandingannya. Jadi T1 berbanding T2 berarti akar 5 berbanding akar 3. Jawaban yang benar adalah A, akar 5 berbanding akar 3. Selanjutnya nomor yang ketiga. Nah ini ada soal cerita agak panjang ya. Comfortable project. Jadi cara membacanya kita saja lihat. Yang penting langsung pada ini proyek kita baca cepat. Kemudian lihat prosesnya. Oh ada proses 1, 2, 3, 4, 5 yaitu memotong pola, mengobras, menyetrika kain, penjahit, memasang hiasan, rajut, dan memasang payet. Syaratnya ada memotong pola pertama, payet bisa dilakukan setelah hiasan rajut sudah terpasang.
Kemudian proses menjahit bisa dilakukan jika kain sudah disetrika atau diobras. Jadi sudah disetrika dan diobras. Nah, setiap pekerja telah melalui pelatihan tertentu, jadi dianggap kecepatannya sama ya. Nah, kemudian waktu-waktu yang diperlukan, ya tidak perlu kita baca juga yang semuanya. Kita lihat waktu-waktu yang diperlukan adalah mengotompol 15 menit, mengobras 8 menit, menyetrikakan 5 menit, menjahit 23 menit, memasang hiasan rajut 6 menit, dan memasang payet 6 menit. Nah, ini yang perlu. Pada suatu hari seorang pegawai hendak membuat 4 pakaian sekaligus secara paralel. Secara paralel maksudnya, proses pertama akan dilakukan bergantian untuk pakaian satu ke pakaian yang seterusnya secara berurutan. Nah, setelah itu baru mulai proses selanjutnya. Berarti misalnya proses memotong ya, pertama memotong kain ya, pola ya, berarti kita harus menyelesaikan baju 1, baju 2, baju 3, baju 4. Setelah dipotong, baru proses selanjutnya adalah mengobras. Nah, itu maksudnya ya. Nah, di sini dikatakan mulai proses secara berurutan juga dan seterusnya ya. Jadi pakaian 1, kedua untuk pakaian 1 sampai 4 itu secara berurutan juga, ibaratnya sama ya. Nah, dia mulai mengerjakan pukul 7.38 dan tidak mengambil jeda, artinya tidak ada istirahat. Jika dia memutuskan untuk memasang hiasan rajut setelah menjahit, maka dia akan memulai memasang payet untuk pakaian kedua pada pukul. Nah, jadi pada saat payet 1 selesai, nah, pukul berapa mau dimulai memasang payet 2 ya. Suka dengan videonya? Like dong. Dan payet-payet selanjutnya. Ini A 10.33, B 10.34, C 11.32, D 11.33, dan E 11.34. Jadi kita uraikan per satu-satu prosesnya ya. Ini sudah ada waktunya, kita ambil tadi 15, 8, 5, 23, 6 menit, dan 6 menit. Nah, ini juga syaratnya memotong pola pertama, kemudian payet dilakukan setelah hiasan rajut sudah terpasang, dan proses menjahit bisa dilakukan jika kain sudah disetrika dan diobras. Ini ada 4 pakaian dia secara paralel, maksudnya tadi sudah kita terangkan ya, secara berurutan, baru mulai proses selanjutnya. Berarti pertama proses memotong pola pakaian 1 sampai pakaian 4. Pakaian 1 memerlukan waktu di sini kan 15 menit, berarti di sini 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit. Maka waktu totalnya adalah 4 kali 15 menit. Itu sama dengan 60 menit. Berarti dia start pada jam 7.38 ditambah 60 menit menjadi jam 8.38. Maka proses pemotongan pola 4 pakaian sudah selesai. Kemudian kedua adalah mengobras ya, mengobras pakaian 1 sampai ke 4 yang membutuhkan waktu 8 menit, berarti 8, artinya apa? 4 kali 8 itu sama dengan 32 menit. Sehingga 0838 ini kita tambah 32 menit akan menjadi jam 9, 10 menit. Jadi 8.38 setelah 32 menit, maka hasilnya adalah jam 9 lewat 10 menit. Setelah mengobras, kita akan menyetrika pakaian. Nah, menyetrika pakaian ini sama tadi, pakaian 1 sampai ke pakaian 4 secara berurutan. Maka hasilnya adalah ini 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 4 kali. Berarti 4 kali 5 menit sama dengan 20 menit. Maka start lagi, jam 9.10 ditambah 20 menit akan selesai pada jam 9.30 menit. Kemudian setelah menyetrika, kita akan menjahit. Menjahit juga ada 4 ya. Pakaian berarti 23 menit, 23 menit, 23 menit, dan 23 menit. Sehingga waktu totalnya adalah 4 kali 23 sama dengan 90 menit. Nah, dia start pada jam 9.30 ditambah 90 menit menjadi jam 11 lewat 2 menit. Kenapa bisa? 92 ini berarti 60 tambah 30 ya. Berarti 60 menit 1 jam, berarti di sini jam 10. 30 dan tambah 30 berarti 1 jam juga, sehingga menjadi 11. Tinggal sisanya adalah 2, berarti 11 pukul 11.02, maka proses penjahit selesai untuk 4 pakaian. Kemudian memasang hiasan rajut. Nah, untuk hiasan rajut ini ada 4 juga. Nah, hiasan rajut itu adalah 6 menit ya. Semua jadi selesai 6 menit. Maka waktu yang dibutuhkan adalah 4 kali 6 sama dengan 24 menit. Berarti sehingga ini
Start pada jam 11 lewat 2 ditambah 24 menjadi 11.26 menit. Setelah hiasan rajut, terakhir adalah kita memasang pivot ya, pivot. Nah, jadi kita memasang pivot ini waktunya adalah 6 menit juga. Namun di situ ditanyakan bahwa kapan mulai memasang pivot di pakaian kedua. Berarti cuma pakaian pertama yang kita hitung. Jadi kita warna hijaukan di sini. Ini yang lain adalah waktu normal ya yang untuk digunakan. Ini sampai 6 menit, 6 menit. Sehingga kita pakai ini 6 menit saja. Sehingga di sini ditulis 1 kali 6 menit itu sama dengan 12 menit. Maka 11 tambah 12 11 26 tambah 12 menit itu sama dengan 11.32 menit. Nah, pada saat 30 menit berarti pada saat berikutnya pasti memasang pivot dari pakaian kedua. Berarti menit selanjutnya ya, yaitu menit ke 33. Sehingga jawabannya ini ya, jangan mulai pivot kedua adalah 11.33. Jawaban yang benar adalah bagian D, 11.33. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Hidup adalah perjalanan penuh pelajaran. Bukan perlombaan menuju garis akhir. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan. Tetaplah berusaha, tetaplah percaya, dan ingatlah bahwa kemajuan kecil setiap hari adalah kunci untuk mencapai impian besar. Teruslah bergerak maju. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.